Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Fajar Izzuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian servo motor dengan menggunakan Arduino Uno. Jadi pada rangkaian kali ini kita akan menggunakan website Tinkercad dengan kita akan menggunakan 3 buah motor servo, 1 buah potentiometer dan juga 1 board Arduino Uno. Kemudian pada simulasi kali ini kita akan melakukan 6 buah rangkaian. Jadi pada latihan yang pertama ini, pada bagian atas ada pemanggilan library servo ke dalam program include servo data. Kemudian ada variabel myServo. Kemudian ada variabel post yang nilai 0. Kemudian ada fungsi myServoAttach ini adalah artinya untuk menggunakan pin 10 yang akan dijadikan input bagi motor servo. Kemudian ada fungsi utama loop, ini terdapat fungsi perulangan yang akan dijadikan PWM dengan kenaikan 1 atau agar motor servo dapat bergerak sesuai dengan variabel post itu tadi. Kemudian ada delay sebanyak 15 milisekund. Kemudian ada fungsi perulangan yang akan dijadikan PWM dengan turunan 1. Kemudian pada myServoWrite, pada servo akan dimasukkan variabel post. Kemudian ada delay 15 milisekund lagi. Dan fungsi programnya kita masukkan. Kemudian kita jalankan. Nah, saya dilihat pada servo motor yang terhubung pada pin 10 ini dia mulai bergerak. Yang awalnya dia bergerak dari 0 ke 180, kemudian dia akan berputar kembali. Kemudian kita lanjut ke latihan yang kedua. Jadi pada latihan yang kedua ini kita akan menggunakan potentiometer. Di mana pada potentiometer ini akan kita hubungkan pada pin analog A5 Arduino Uno. Kemudian kita akan menggunakan variabel var, di mana pada variabel var ini adalah analog read out, atau artinya kita akan membaca inputan analog dari potentiometer dari nilai 0 sampai 100 sampai 1023. Kemudian pada variabel var akan digunakan fungsi map. Yaitu pada fungsi map ini digunakan untuk mengubah nilai dari potensio menjadi sudut yang bisa dibaca oleh servo motor. Kemudian pada myServoWrite var ini digunakan untuk menuliskan nilai PWM pada servo. Kemudian ada delay 10 milisekund. Kemudian bisa kita masukkan programnya. Dan kita jalankan. Dan bisa kita coba gerakan nilai dari potensio. Nah, bisa dilihat pada servo dia juga akan mengikuti nilai dari PWM yang diberikan potentiometer. Baiklah, kemudian kita akan lanjut ke latihan yang selanjutnya. Pada latihan yang ketiga ini sama seperti latihan 2 sebelumnya. Kemudian kita akan ke latihan yang keempat. Dimana pada latihan keempat ini kita akan menggunakan 3 buah servometer itu. Jadi ada variabel servo 1, 2, 3. Kemudian pada void setup ini kita akan menggunakan pin 9, 10, 11 yang terhubung pada masing-masing servo. Kemudian pada fungsi utama loop kita akan memberikan program pada step 1, kemudian di delay 1000 milisekund, step 2, setelah itu di delay 1000 milisekund, kemudian step 3 di delay 1000 milisekund. Mana step 1, kemudian setelah step 3 ada step 4 di delay 1000 milisekund. Di mana step 1 ini artinya adalah pada servo 1 kita akan menuliskan
PWM sampai 180 derajat, kemudian servo 2 dan 3 tidak akan berputar. Kemudian pada step 2, servo 1 dan 2 akan diberikan PWM 180, kemudian servo 3 tidak akan berputar. Kemudian pada step 3, semua servo akan diberikan PWM 180. Kemudian pada step 4, tidak ada servo yang diberikan PWM, yang artinya tidak bergerak. Kemudian kita masuk ke programnya. Kemudian kita jalankan. Bisa dilihat, yang pertama adalah fungsi dari satu motor yang bergerak, kemudian step 2, kemudian step 3, kemudian step 4. Kemudian diulang lagi dari awal, yaitu fungsi step 1. Baiklah, kemudian kita melanjutkan ke latihan yang selanjutnya, yaitu latihan 5. Jadi pada latihan 5 ini kita akan menggunakan satu servo, kemudian ada variabel pos, dan kita akan menggunakan servo yang terhubung pada pin nomor 9. Kemudian pada fungsi utama ada statement perulangan for, di mana pada variabel pos ini bernilai 0, kemudian dia akan berhenti ketika menyentuh angka 180, yang artinya servo motor akan berhenti setelah dia 160 derajat. Kemudian nilai pos akan naik setiap 20. Kemudian pada measure forward diberikan PWM sesuai variabel pos, kemudian di delay 100 milisekund. Setelah dia menyentuh 180, dia akan di delay 1000 milisekund. Kemudian pada variabel, kemudian ada statement perulangan for, di mana pada variabel pos yang bernilai awal 180, kemudian pada nilai 180 ini dia akan berhenti ketika menyentuh angka 0. Kemudian nilai variabel pos akan dikurangi setiap 20. Kemudian pada measure forward diberikan variabel pos, nilai dari variabel pos, kemudian akan di delay 100 milisekund. Kemudian setelah menyentuh angka 0, dia akan di delay 1000 milisekund. Dan kita masukkan programnya. Kemudian kita jalankan. Bisa dilihat pada servo yang terhubung pada pin nomor 9, dia akan pada perulangan yang pertama dia akan berputar 180, kemudian setelah menyentuh angka 0 dia akan di delay 1000 milisekund, kemudian berputar kembali menuju ke derajat 0. Baiklah, kemudian kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Jadi latihan 6 ini ya seperti sebelumnya, ada variabel myServo, kemudian kita akan menggunakan servo yang terhubung pada pin nomor 9. Kemudian pada myServoWrite kita akan memberikan PWM 0. Kemudian di delay 1000 milisekund, kemudian di myServoWrite kita berikan PWM 90. Di delay 1000 milisekund, kemudian myServoWrite kita berikan PWM 180 di delay 1000 milisekund. Kita kopikan programnya. Dan kita jalankan. Sadar pada servo yang terhubung pada nomor 9 ini, dia akan berhenti setiap kali dia menyentuh PWM 0, 90, dan 180. Kemudian setelah dari 180 dia akan reset berputar lagi ke arah 0. Dari 0 ke 90, kemudian ke 180. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai simulasi servo motor kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.